Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatiman rahimakumullah, kita masuk kepada pertanyaan berikutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan imsak dan bolehkah kita tetap makan saat peringatan imsak telah dikabarkan. Baik, kita akan kembali melihat di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Di dalam salah satu babnya, yaitu Kitabus Shaum, kitab tentang saum, Imam Ibnu Hajar menjelaskan terkait dengan apa yang dimaksud dengan saum. Nah, beliau sampaikan was-saumu was-siyamu, saum ataupun siam fil lugati berdasarkan bahasa al-imsak. Itu adalah al-imsak, menahan. Jadi apa itu imsak? Imsak adalah saum itu sendiri. Jadi saum adalah menahan sesuatu yang Allah khususkan, itu dari makan, minum, atau berhubungan suami istri pada waktu yang Allah khususkan pula, itu di bulan Ramadan dan dari terbitnya terbitnya fajar sampai kepada terbenamnya matahari. Itulah yang disebut dengan imsak atau saum. Nah, kemudian apakah masih boleh kita makan dan minum ketika peringatan imsak sudah dikumandangkan? Nah, biasanya di negara kita terjadinya peringatan imsak itu sekitar 10 menit atau 20 menit sebelum masuk waktu sholat subuh. Nah, sementara kalau kita perhatikan dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu, makanlah kalian dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagi kalian khaitul abyad, benang yang putih, min khaitil aswad, dari benang yang hitam, minal fajri, yaitu sampai waktu fajar tiba. Nah, para ulama menyebutkan fajar di sini ada dua, fajar kadzib dan juga fajar shadiq. Nah, yang dimaksud di sini fajar yang mana? Nah, yang dimaksud fajar di sini adalah fajar shadiq. Itu fajar yang mana di sana kita sudah terlarang untuk makan dan minum. Dan fajar shadiq ini adalah fajar yang mana menandakan waktu subuh telah tiba. Nah, lalu bagaimana dengan kebiasaan peringatan imsak ini beberapa waktu sebelum masuknya waktu sholat subuh? Apakah kita terlarang untuk makan? Jika kita lihat, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan satu peringatan di dalam kitabnya ini di halaman 232, minal bid'ah ilmun karoti, termasuk kepada perbuatan bid'ah yang munkar, ma uhditsa fi hadza zamani, apa yang disampaikan di zamannya Imam Ibnu Hajar, bahwasannya min iqa'il adzani tsani qabla al-fajri, dikumandangkannya azan itu, azan yang kedua qablal fajri, sebelum masuknya waktu subuh, binahwi sulusis sa'atin, sekitar sepertiga waktu sebelum masuk waktu subuh, fi Ramadan, di bulan Ramadan. Kemudian beliau sampaikan wa itfa'il masabihi allati ju'ilat alamatan litahrimil akli wasyarbi, kemudian dimatikannya lampu-lampu sebagai tanda diharamkannya bagi kita untuk makan dan minum. Kemudian di sini disampaikan tujuannya adalah lil ihtiyat, untuk kehati-hatian fil ibadati, dalam beribadah. Wala ya'lamu bidzalik illa ahadun nas, namun perkara bid'ah ini tidak diketahui melainkan hanya oleh sedikit orang saja. Jadi di masa Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, waktu menahan atau waktu imsak itu ditandai dengan azannya yang lebih awal dari waktu subuh. Jadi sebelum waktu subuh tiba, azan sudah dikumandangkan, atau dengan mematikan lampu. Dan kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ini merupakan perkara yang bid'ah dan tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di dalam ayat Al-Quran Allah sampaikan tadi sampai terbitnya fajar, yaitu masuknya waktu sholat subuh. Namun dengan apa yang terjadi di negara kita, waktu atau peringatan imsak yang disampaikan sekitar 15 menit atau 10 menit sebelum masuknya waktu sholat subuh,
para ulama menyampaikan, ulama di negara kita, bahwa itu merupakan peringatan di mana bukan kita tidak boleh makan dan minum lagi. Namun peringatan ini menyampaikan bahwa agar kita segera bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Maka ketika peringatan imsak dikumandangkan, bersegeralah untuk membersihkan diri kita, membersihkan mulut kita, untuk mendatangi masjid dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.